Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil dari ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching dengan metode Tirta dengan fasilitator Ibu Sri Suweni dan PP Ibu Susana Eka Dewi. Berikut adalah percakapan coach dan coach pada kelompok kami. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam Pak Arif. Pak Setio, boleh nggak saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oh, boleh sekali Pak Arif. Sebelum cerita, ini kira-kira sudah siap Pak Arif ya? Maksudnya kita harus menghadirkan diri dulu secara penuh. Ini sudah nyaman Pak Arif ya ceritanya ya? Sudah, Pak. Ya, ini sudah. Oke. Sekali. Ya, silakan Pak Arif, apa ini yang mau diceritakan? Begini Pak Tio, akhir-akhir ini saya merasa murid yang saya ajar di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian jumlah murid yang mengerjakan tugas itu kok cuma sedikit Pak, mungkin sekitar 50%. Oh begitu Pak Arif ya. Jadi menurut Pak Arif, apa nih yang mau kita capai tujuannya setelah kita nanti selesai ngobrol atau bercakap-cakap ini? Apa Pak Arif kira-kira yang mau dicapai? Saya mengharapkan itu Pak, ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid saya di kelas Pak. Oh iya ya Pak Arif. Terus menurut Pak Arif, hal apa yang membuat murid-murid nanti, kemarin ya, murid-murid kemarin itu di pelajarannya Pak Arif kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kira-kira apa Pak Arif yang membuat mereka seperti itu? Saya sih Pak, itu yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Pak, dan condong terlalu monoton. Saya dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan Pak untuk berpendapat atau berbicara pada saat pembelajaran. Sebab kalau murid saya berbicara nanti pasti akan gaduh Pak. Oh iya Pak Arif. Kira-kira nih Pak Arif, apa yang membuat murid nanti itu menjadi antusias dalam pelajarannya Pak Arif? Kira-kira apa Pak yang membuat mereka semangat begitu Pak Arif? Menurut saya sih Pak, saya menginginkan murid-murid yang pembelajarannya itu asik Pak, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Iya. Saya kayaknya sependapat nih dengan Bapak. Kita juga sering mengalami seperti itu. Kalau monoton di pelatihan atau di apa itu kita juga sering merasa bosen nih. Kemudian kalau menurut Pak Arif, kira-kira apa ya yang membuat pelajaran itu jadi asik, tidak monoton, tidak membosankan begitu? Apa Pak kira-kira? Kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Kemudian siswa diminta aktif dalam pembelajaran. Adanya ice breaking atau game kali ya Pak, biar pembelajarannya itu menarik dan tidak membosankan. Baik, untuk pembelajaran saya juga sependapat. Kalau untuk tugas kira-kira apa Pak Arif supaya mereka lebih antusias begitu dalam mengumpulkan tugas? Penyebabnya apa kira-kira Pak Arif? Kemungkinan sih karena tugas saya itu terlalu banyak Pak, dan berisi pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam, jadi terlalu monoton tugas saya itu Pak. Selama ini sumbernya apa Pak Arif yang Pak Arif gunakan di kelas, sumber belajarnya? Saya masih menggunakan tekstur Pak yang ada di perpustakaan selama ini. Perpustakaan ya. Apakah adakah sumber lain selain di perpustakaan yang masih mungkin digunakan Pak Arif di kelasnya dengan? Saya pikir sih sebenarnya ada banyak Pak sumber belajar itu, seperti YouTube, artikel blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau mungkin bisa juga aplikasi yang lagi viral Pak, seperti TikTok atau di Instagram. Wah, menarik itu Pak Arif. Jadi menggunakan berbagai aplikasi, berbagai sumber untuk menumbuhkan antusias dalam belajar. Baik, idenya kayaknya sudah bisa kita tangkap. Jadi apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi yang dua itu, antusiasme dan tugasnya? Yang pertama sih Pak, rencana saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, atau TikTok yang seperti di atas. Kemudian
Yang kedua, mungkin saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak untuk murid saya, sehingga tugasnya akan saya sesuaikan dengan minat murid-murid saya. Jadi pembelajarannya seperti pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi murid terkesan tidak akan terpaksa karena senang dengan pembelajarannya. Jadi seperti ada yang membuat video, ada yang membuat PPT, kemudian ada yang membuat daftar dan lain sebagainya. Bagus sekali Pak Arif. Saya optimis ini kayaknya akan berhasil. Lalu kira-kira komitmen Pak Arif untuk melaksanakan rencana tadi bagaimana Pak Arif? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana, Pak, dalam pembelajaran yang selalu mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang merdeka belajar itu, Pak, tanpa adanya unsur paksaan. Bagus sekali Pak Arif. Saya sangat mendukung ini kayaknya. Dan kalau boleh saran, nanti kapan-kapan saya kepingin melihat juga Pak Arif mengajar untuk menerapkan hal ini, sekalian juga saya juga mau belajar juga dengan metode yang mau Pak Arif gunakan, sesuai harapan Bapak. Semoga berjalan lancar Pak Arif, harapan Bapak dan murid-murid. Ya, terima kasih Pak Tio atas waktunya dan saran-sarannya juga. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan, Pak, oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Langsung peran kedua Pak. Semoga Pak. Kedua. Baik. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Setio. Pak Arif, ada waktu untuk saya mau bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini. Ada Pak Setio, monggo. Baik Pak Arif, boleh ya saya cerita agak panjang sedikit. Ya, Pak. Jadi gini. Pak Setio sudah rileks dalam. Oke, ya. Habis hujan ini, alhamdulillah rileks. Mohon maaf juga kameranya off Arif. Saya sudah berusaha menghidupkan, kayaknya terkendala sinyal. Jadi saya kemarin dikasih tahu sama salah seorang guru bahasa Inggris, kebetulan beliau melakukan penugasan di kelas saya itu diminta menulis pendapatnya tentang Bapak Ibu guru yang mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah Ibu guru tersebut berbaik hati pada saya, sehingga beliau menyampaikan bahwa ada beberapa anak itu yang menuliskan bahwa materi yang saya sampaikan itu kadang-kadang tidak dimengerti oleh mereka. Salah satunya menurut tulisan itu, menurut ya semacam curhatan begitu Pak Rifia, itu bahasanya terlalu tinggi katanya. Kemudian ada lagi yang menulis katanya terlalu cepat saya kalau menjelaskan. Lalu ada lagi yang mau tanya tapi takut gitu Pak Arif. Jadi ini saya mau mencari solusi, atau Pak Arif mungkin bisa membimbing saya kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Pak Arif. Ya Pak Setio, mungkin untuk memperinci untuk kali ini kira-kira Pak Setio ya, apa rencana pertemuan kali ini dan tujuannya seperti apa Pak Setio? Iya Pak Arif, sebenarnya saya cuma kepingin dua saja. Saya kepingin anak-anak itu berani begitu ketika berani konfirmasi atau komplain, ketika mereka tidak paham itu langsung mengajukan pertanyaan atau melakukan klarifikasi begitu. Kemudian juga saya juga ingin anak-anak lebih paham dengan apa yang saya jelaskan. Itu Pak Arif tujuannya. Iya. Mungkin kalau dari Pak Setio sendiri, ada nggak peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan untuk saat ini? Saya sebenarnya sering mengatakan bahwa saya membuka diri begitu kepada anak-anak. Jadi saya tidak akan marah begitu ya kalau dikomplain atau ditanya begitu. Jadi saya berusaha membuka diri sebenarnya kepada anak. Cuma yang berbicara terlalu cepat itu kadang-kadang memang susah saya lakukan. Jadi
kecenderungan memang saya belajar berbicaranya agak cepat gitu Pak Arif. Tapi setelah saran dari Ibu bahasa Inggris tadi, saya juga berpikir ulang kira-kira untuk merubah cara penyampaian, merubah cara mengajarnya, atau menggunakan istilah-istilah yang dimengerti, atau mungkin mengulangi apa yang mereka belum paham. Begitu kira-kira Pak Arif yang bisa saya lakukan. Iya. Mungkin untuk saat ini untuk hambatan atau gangguan mungkin ada nggak Pak Setio pada pembelajaran? Kalau menurut Ibu itu kan beliau, saya kepingin meniru beliau dalam hal kenapa sih anak-anak bisa cerita kepada beliau, sedangkan kalau kepada saya kok tidak berani begitu. Mungkin hambatannya saya harus persepsi anak-anak itu apa ya, saya mungkin dianggap menakutkan begitu Pak, begitu apa sungkan atau apa, sehingga apa yang harus saya rubah adalah sikap saya kepada mereka agar lebih terbuka. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan kepada Ibu bahasa Inggris tadi untuk menyampaikan kepada anak-anak tanpa harus memberitahu bahwa saya sudah mengetahui apa yang mereka keluhkan begitu Pak Arif. Bagus itu Pak Setio. Mungkin dari Pak Setio sendiri ada nggak rencana nantinya supaya tujuan Pak Setio itu bisa terpenuhi? Kalau saya, yang sangat saya inginkan yaitu Pak Arif, saya minta tolong kepada Ibu tadi untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa saya itu bisa loh dikonfirmasi gitu, dan saya juga bersedia untuk menjelaskan ulang manakala ada materi atau subbab yang atau istilah. Biasanya anak-anak itu kan anak teknik ya, jadi banyak istilah yang memang berbahasa Inggris, dan kalau di Indonesia kan memang juga hampir tidak bisa kalau di Indonesia kan istilah komputer, istilah jaringan itu, sehingga ketika anak-anak tidak mau mencari ya mereka akan kesulitan. Tapi sebenarnya saya membuka diri untuk ketika ditanya ini Pak maksudnya apa istilah ini begitu, saya akan menjelaskan dengan mengulang-ulang, tidak masalah. Dan saya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa akan meminta bantuan kepada Ibu yang selama ini lebih mereka terbuka kepada Ibu itu daripada kepada saya begitu Pak Arif. Ya, sudah bagus itu Pak Setio. Jadi Pak Setio sudah punya gambaran-gambaran rencana. Sekarang untuk komitmen dari Pak Setio sendiri seperti apa Pak untuk rencana aksinya? Ini kebetulan minggu depan itu kan sudah tinggal seminggu, kemudian anak-anak kan mau ujian. Jadi ini kayaknya kesempatan untuk saya memulai lebih terbuka kepada mereka. Kemudian saat ujian kira-kira kan sudah sama-sama merenung gitu. Jadi nanti setelah ujian pertemuan yang baru itu harapan saya sudah bisa cair suasananya, sehingga apa-apa yang tidak dimengerti bisa langsung dikonfirmasi. Itu Pak Arif mungkin rencana saya. Komitmennya itu mungkin bisa juga akan saya terapkan juga Pak Setio. Mudah-mudahan apa yang Pak Setio rencanakan itu bisa berjalan dengan maksimal Pak. Dan anak-anak yang semula takut untuk tidak berani konfirmasi, kemudian anak-anak juga bisa mengerti dari penjelasan ini. Ya Pak Arif, terima kasih sarannya dan waktunya telah membimbing saya untuk menemukan ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, yaitu anak-anak yang tidak paham istilah, tidak paham materi karena tidak paham istilah, dan juga mereka tidak terlalu berani untuk menyampaikan pendapatnya ketika saya mengajar. Terima kasih waktunya Pak Arif ya, saya permisi dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Langsung stop Pak Arif ya. Di stop aja Pak ya? Iya, sudah 2. Sekian hasil dari percakapan kucing kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.